Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah, Allaha, Allahu, Allahi dalam Al-Quran sebanyak 2697. Allahumma dalam Al-Quran 5 kali. Di antara lafaz Allah terdapat kata da'iyallah 2 kali. Orang yang mengajak, berdakwah, termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar, untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam berdakwah, saya baca dalam kitab Taujihun Nabi Limardati Barih karya Habib Umar bin Hafid Yaman, Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Yaman, di halaman 82. Di sini dijelaskan seorang yang berdakwah ke jalan Allah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mempunyai mental, karakter, yuqaddimus sabra fi umurihi, mendahulukan sabar di dalam segala perkaranya, khususnya ketika berdakwah. Wa husnad dhanni bil khalqi, mendahulukan berprasangka baik terhadap sesama makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raja'ar rahmati lahum, dan mendahulukan mengharapkan turunnya rahmat untuk orang lain, untuk orang yang didakwai, untuk masyarakat yang dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap mereka. Ini seorang da'i, seorang pendakwah harus mengharapkan turunnya rahmat untuk mereka yang didakwai. Wa tajawuz an masawiihim, dan mudah melewati, mudah memaafkan dari keburukan-keburukan mereka terhadap dirinya seorang pendakwah. Ini penting sekali. Berarti pendakwah itu dalam ajaran Islam punya mental sabar. Oleh karena itu, radikal yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua halaman 808, radikal ialah amat keras menuntut perubahan. Itu dihindari seorang pendakwah, karena nanti hilang kesabaran. Menuntut amat keras, keras yakni sangat keras menuntut perubahan, dengan emosi, dengan mencaci maki, dengan menghasut. Ini tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu akan kami gambarkan bagaimana dakwah-dakwah ini terhindar dari radikalisme yang negatif. Pertama, metode dakwah lewat surat. Saya baca dalam kitab Taujihun Nabi Limardati Barih karya Habib Umar bin Hafid Yaman, di halaman 82-83 diceritakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat berisi dakwah, berisi amar ma'ruf nahi munkar kepada tokoh-tokoh dunia. Di antaranya
mengirim surat pada Raja Hercules. Bagaimana isi suratnya? Ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ila Hiraqla, surat ditujukan kepada Raja Hercules, Adhimir Rum, pembesar Rum. Salamun ala manittabal huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Amma ba'du, sesudah semua itu, basmalah dan muqaddimah-muqaddimah yang tadi, fa inni ad'uka bidiayatil Islam, maka sesungguhnya kami Muhammad Rasulullah mengajakmu Raja Hercules dengan dakwah untuk memeluk Islam. Aslim taslam, Islamlah Hercules, taslam, kamu akan selamat. Nah, seperti ini tidak termasuk radikal karena lewat surat dan terhormat, santun. Ini dakwah melalui surat. Yang kedua, dakwah bertatap muka langsung. Bertatap muka langsung, dakwah dengan bertatap muka, bertemu langsung. Ini jangan kita terburu-buru mengklasifikasikan sebagai dakwah radikal. Karena dalam kondisi tertentu, seorang pendakwah menemui yang didakwai, bertemu secara langsung. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, jilid 4 halaman 571-572, diceritakan di sini ketika Sultan Muhammad bin Mansur Al-Mahdi, dinasti Abbasiyah yang ketiga, menunaikan ibadah haji tahun 166. Ketika itu Sufyan As-Sauri ikut hadir. Kebetulan pas melihat Sultan Muhammad bin Mansur ini melempar jamrah Aqabah di Mina. Sedangkan orang-orang yang di sekitar Sultan Mansur ini dipukuli keras, yaminan wa shimalan, disuruh bubar, dipukuli dengan keras, bisyad, dengan cambuk-cambuk. Nah, ini suatu kemungkaran. Di saat Sultan lewat untuk melempar jamrah, sama-sama hajatnya orang lain juga melempar jamrah, yang memang sulit dipisahkan. Ada ketika seorang sultan melempar jamrah dan orang-orang umum melempar jamrah, kan sulit dipisahkan. Tetapi refleksnya para pengawal Sultan Muhammad bin Mansur ini memukuli orang-orang. Nah, akhirnya Sufyan As-Sauri berbicara, menemui langsung kepada Sultan Muhammad bin Mansur. Seraya Sufyan As-Sauri mengambil hadis dari gurunya Aiman bin Nabil. Aiman bin Nabil dari gurunya Qudamah bin Abdillah Al-Kilabi, seorang sahabat. Qudamah bin Abdillah Al-Kilabi bercerita, aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang melempar jamrah di atas onta, berkerumun, berkumpul bareng dengan orang-orang. La dorba, tidak ada yang dipukuli. Wala torda, tidak ada yang diusir. Wala jalda, tidak ada yang dicambuk. Wala ilaika, tidak ada yang disingkirkan. Minggir, tidak ada. Karena Rasulullah mau lewat, minggir. Itu tidak dilakukan. Nah, ini Rasulullah SAW. Oleh karena itu Sultan Muhammad bin Mansur diingatkan, jangan diulangi lagi seperti ini. Nah, sekarang ini orang-orang dipukuli di hadapanmu, Sultan Muhammad bin Mansur, karena untuk
untuk memudahkan kamu melempar jamrah sampai memukuli orang-orang dengan cambuk. Nah, ini yang melakukan kesalahan. Ini namanya dakwah dengan bertatap muka secara langsung dalam kondisi tertentu. Dan ini tidak bisa diklasifikasikan radikal karena menganalogikan dengan cara Nabi ketika Nabi sedang melakukan melempar jamrah. Yang ketiga, berdakwah menjaga kehormatan terhadap orang yang didakwai. Nah, berdakwah dengan menjaga kehormatan terhadap orang yang didakwai. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan menjaga kehormatan orang yang sebagai objek amar ma'ruf nahi mungkar. Saya baca dalam kitab Muamalatul Hukam, yakni kitab berbicara tentang hubungan interaksi dengan para penguasa, fi daw'il kitab was sunnah, di dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, dalam persepsi Al-Quran dan Al-Hadis, karya Dr. Abdus Salam, di halaman 116-117. Di sini diceritakan halaman 116-117 ketika Iyad bin Ghanmin waktu itu ekspansi masuknya Islam ke wilayah Daro, Suriah. Iyad bin Ghanmin ini menyambut seseorang pejabat Daro. Nah, Hisham bin Hakim kemudian berbicara keras kepada Iyad bin Ghanmin, jangan melakukan pemukulan meskipun kita ini sedang ekspansi di sana. Tidak usah kita menyiksa mereka meskipun Islam menguasai suatu wilayah, tapi jangan melakukan penyiksaan terhadap seseorang. Akhirnya Iyad itu marah suatu ketika didatangi oleh Hisham bin Hakim. Seraya Hisham menyampaikan hadis Nabi. Nah, ini saling berdakwah. Inna min asyaddin nasi azaban asyaddahum azaban fid dunya linnas. Sesungguhnya di antara manusia yang paling berat siksanya ialah manusia yang paling berat menyiksanya terhadap sesama manusia ketika di dunia. Ini nasihat Hisham bin Hakim kepada pemimpin Iyad bin Ghanmin. Kemudian Iyad bin Ghanmin mengatakan, pimpinan pejabat tinggi jangan dinasihati itu di depan umum. Jangan dinasihati saya, jangan ditegur di depan umum. Jangan disalahkan di depan umum. Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Iyad bin Ghanmin, man arada ayyan soha li sultan. Ini pesan Rasulullah SAW, man arada ayyan soha li sultan, barang siapa yang menginginkan menasihati kepada sultan bi amrin dengan satu perkara, fala yubdi lahu adaniyah, maka janganlah menasihati sultan tersebut di depan umum, dilihat orang banyak, nanti menjatuhkan harga diri seorang sultan, nanti mengusik, mencederai kehormatan seorang sultan. Walakin liyakhud biyadih, dan tetapi alangkah baiknya, alangkah tepatnya dipegang tangannya sultan itu, digandeng tangannya sultan itu, fayakhlu bihi, diajak berduaan antara seorang pendakwah dengan sultan,
berbicara empat mata. Nah, kan enak berbicara empat mata, dipegang tangannya sultan, digandeng, kemudian dinasihati empat mata. Ini cara yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in qabila minhu fadaka, apabila sultan itu mau dinasihati, maka alhamdulillah berhasil seorang ulama ini, seorang pendakwah ini menasihati sultan. Wa illa, dan apabila sultan itu tidak menerima nasihatnya, kana qad adda alladhi alaihi lahu, maka seorang pendakwah ini telah melaksanakan kewajibannya, yakni amar ma'ruf nahi mungkar telah dilakukan, telah ditunaikan kepada sultan, meskipun sultan akhirnya menolak dinasihati. Nah, jadi inilah etika berdakwah, menjaga kehormatan manusia, menjaga kehormatan seorang yang didakwai. Kemudian yang keempat, dakwah dengan menjaga stabilitas ketentraman bangsa dan negara. Dakwah dengan menjaga stabilitas ketentraman bangsa dan negara, termasuk di sana tidak boleh menghina seorang pemimpin, menghina, menghujat pribadinya, membuka aibnya, itu tidak boleh. Saya baca dalam kitab Tarikhul Madinah karya Abu Zaid Umar bin Syabbah, jilid 3 halaman 1144. Di sini dijelaskan Hudzaifah mengatakan, ma sa'a qaumun liyudillu sultanallah, tidaklah berjalan beramai-ramai sekelompok kaum liyudillu sultanallah, yang tujuannya menghinakan penguasa yang telah ditetapkan Allah di muka bumi, fil ardi, illa azallahumullahu fid dunya qabla ayyamutu, melainkan Allah akan menghinakan mereka di dunia sebelum mereka mati. Yakni tidak boleh beramai-ramai kemudian membelejeti, kemudian menelanjangi aibnya seorang penguasa. Tidak boleh itu memang dilarang oleh Islam. Kemudian yang kelima, berdakwah menjaga integritas sebagai dai atau ulama, tidak khianat, tidak menjilat. Saya baca dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih karya Ibnu Abdil Bar di jilid 1 halaman 516 517, nasihat Hudzaifah bahwa para ulama, para pendakwah, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus hati-hati masuk di pintu-pintu pemerintah, harus hati-hati masuk di pintu-pintu pejabat dan penguasa. Karena apa? Yadkhulu ahadukum alal amir, dikhawatirkan salah satu di antara kamu, para dai, para ulama, para pendakwah, masuk pada pejabat pemerintah, penguasa, fayusaddiquhu bil kadhib, karena sudah mendapatkan sesuatu, sudah mendapatkan uang, sudah mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan sarana prasarana, sudah dicairkan proposalnya, fayusaddiquhu bil kadhib, maka seorang ulama ini membenarkan apa saja yang dilakukan penguasa dengan kebohongan. Dia tahu itu salah, tapi dia benarkan.
karena ulama ini telah menerima sesuatu dari penguasa. Wa yaqulu lahu ma laysa fihi, dan ulama ini memuji-muji untuk mengunggulkan penguasa, untuk menghormati, mengagung-agungkan penguasa dengan pujian-pujian yang tidak nyata, dengan sanjungan-sanjungan yang tidak nyata. Ini juga tidak dibenarkan seorang pendakwah berdakwah. Jadi meskipun radikal itu tidak boleh, tapi jangan sampai kemudian menjilat. Jadi radikal tidak boleh, tapi ulama menjilat pada penguasa juga tidak boleh. Yaitu dengan dia keluar masuk pada penguasa, pada pejabat, pada rezim misalnya, kemudian mendapatkan sesuatu dan membenarkan apa saja yang dilakukan oleh penguasa. Dalam membenarkan itu dengan kesadaran bahwa dia seorang pendakwah ini dusta, dia seorang ulama ini dusta, memuji-muji yang tidak ada buktinya karena telah mendapatkan sesuatu, ini juga menghilangkan integritas seorang ulama, keamanahan seorang ulama, aura seorang ulama, haibah seorang ulama, haibah seorang pendakwah. Maka Abdullah bin Mas'ud di sini diceritakan, la tusibu min dunyakum syai'an, tidaklah kamu sekalian para ulama, para pendakwah mendapatkan sesuatu dari duniawi para pejabat, illa asabu min dinikum mislah, melainkan para pejabat itu juga mengambil sebagian dari agamamu. Karena kamu setelah mengambil sebagian dari duniawi mereka, telah mendapatkan sebagian duniawi dari pejabat, dari penguasa, maka pejabat itu juga mengambil sebagian dari agamamu. Illa asabu min dinikum mislah. Yang keenam, dakwah para ulama. Jadi itu tadi tidak termasuk radikal, ya. Ulama menjaga integritas, menghindari sifat menjilat, itu bukan radikal, ya. Kemudian dakwah materi tentang keadilan, memperjuangkan rakyat sebagai tanggung jawab seorang pemimpin, diingatkan oleh para ulama supaya pemimpin ini tanggung jawab atas rakyatnya, menyayangi rakyatnya, keadilan terhadap rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, empati terhadap rakyatnya. Ini dilakukan oleh pendakwah, bukan suatu dakwah yang radikal. Saya baca dalam kitab Imamu Daril Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu anhu, karya Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, di halaman 81. Ketika Imam Maliki sedang memergoki Sultan Harun Ar-Rasyid, di depannya ada catur sekak, ada catur di depan Sultan Harun Ar-Rasyid, santai-santai ada catur di depannya. Imam Maliki tahu, kemudian Imam Maliki mengatakan, hai Amirul Mukminin, seorang Amirul Mukminin, apakah etis saudara ini, apakah benar etis main-main catur seperti ini? Kemudian Sultan Harun Ar-Rasyid menyadari, tidak layak saya seorang sultan, tidak etis bermain catur seperti ini. Kemudian Harun Ar-Rasyid membuang catur itu dengan kakinya,
dan seraya mengatakan jangan ada lagi catur di depan saya. Nah, ini dinasihati langsung. Kemudian suatu ketika Imam Maliki menasihati seorang penguasa, periksalah urusan-urusan rakyatmu, kamu akan ditanya tentang mereka. Umar bin Khattab saja mengatakan, demi Allah yang diriku di tangannya, yang diriku di bawah kekuasaannya, seandainya ada satu onta mati di tepi sungai Efrat dengan sia-sia, lau halaka jamalun bisyati'il furat doya'an, maka aku akan punya prasangka, meyakini Allah akan menanyaku, Allah akan menginterogasi aku tentang perkara itu. Kenapa kamu biarkan, kenapa tidak kamu urus kesehatan onta di daerahmu, di wilayahmu, sampai ada onta mati di tepi sungai Efrat. Saking takutnya Umar akan tidak ditegaknya keadilan di wilayah kekuasaannya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, dakwah tidak radikal, tidak ekstrim, tidak agitasi. Nah, ini dakwah tidak radikal, tidak ekstrim, tidak agitasi. Kemudian penguasa yang didakwai juga begitu, tidak melakukan yang sama. Pendakwahnya juga tidak radikal, penguasanya ya juga jangan radikal. Pendakwahnya ulama jangan ekstrim, penguasanya juga jangan ekstrim. Pendakwahnya para ulama dalam berdakwah itu jangan menghasut, penguasanya juga jangan menghasut, jangan agitasi. Para ulamanya, para pendakwahnya itu berbicara dengan santun, kebijaksanaan dengan santun, empati dengan rasa kasih sayang. Penguasanya juga harus punya sifat yang sama. Nah, ini suatu sinergi dalam karakter yang positif. Saya baca dalam satu hadis riwayat Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Akhwadhi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri jilid 6 halaman 37, hadis nomor 1924. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Kasih Sayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah penduduk, termasuk irhamu man fil ardi, sayangilah hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, kamu akan disayangi, akan dirahmati oleh para malaikat yang ada di langit. Di sini ditafsirkan man fis sama ialah di Tuhfatul Akhwadi. Di Tuhfatul Akhwadi di sini menyatakan al-muradu man sakana fiha wa humul malaikah fa innahum yastaghfiruna lil mu'minin. Yang dimaksudkan hamba-hamba Allah yang di langit adalah para malaikat yang mendoakan maghfirah untuk orang-orang yang beriman, khususnya orang yang punya sifat kasih sayang. Jadi pendakwahnya juga punya kasih sayang terhadap negaranya, yang didakwai yaitu para pemimpinnya, para pejabatnya, para penguasanya juga harus ada kasih sayang kepada negaranya, termasuk kepada bangsanya, kepada ekonominya, kepada keamanannya. Tidak boleh ekstrim, agitasi dan radikal. Yang kedelapan, dakwah dengan
mengusulkan kepada para pejabat penguasa untuk membebaskan tahanan-tahanan yang tidak salah. Orang-orang di penjara tidak salah, orang-orang tidak salah tapi ditahan, dipenjara oleh penguasa, dihukum oleh penguasa. Kemudian pendakwah ini mengusulkan untuk dibebaskan. Ini bukan radikal, tapi dilegalkan oleh Al-Quran. Jadi dakwah, para ulama berdakwah untuk mengusulkan kepada penguasa supaya membebaskan tahanan-tahanan yang tidak bersalah. Ini bukan suatu dakwah yang radikal, tetapi dakwah yang dibenarkan oleh Al-Quran dengan cara yang santun, dengan cara yang saling menghormati, menjaga kehormatan penguasa, menjaga kehormatan para ulama. Saya baca di dalam kitab Al-Mu'jamul Mufahras di Al-Fadil Quran yang disusun oleh Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi, halaman 399, Nabi Musa bersama Nabi Harun, Nabi Musa sendirian pernah, bersama Nabi Harun pernah menemui Fir'aun, mengatakan fa'arsil ma'iyya bani Israel, maka wahai Fir'aun, lepaskan bersama kami Bani Israel yang kamu tahan, yang kamu aniaya, yang kamu penjarakan, yang kamu perbudak. Fa'arsil ma'iyya bani Israel, Al-A'raf 105. Kemudian fa'arsil ma'ana bani Israila wala tu'azibhum, maka lepaskan bersama kita Musa dan Harun Bani Israel yang kamu penjarakan, yang kamu tahan, yang kamu siksa. Wala tu'azibhum, janganlah kamu menyiksa mereka. Toha ayat 47. Kemudian an arsil ma'ana Bani Israel, sesungguhnya lepaskan bersama kita Bani Israel, lepaskan dari tahanan, lepaskan dari penjara. Asy-Syu'ara ayat 17. Nah, dakwah seperti ini untuk berdakwah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM itu tidak termasuk radikal, asal dengan apa? Dengan santun dan saling menghormati antara ulama dengan penguasa, saling menjaga kehormatan bersama. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.